I see one clear lesson. Change is never easy, but change is necessary. When I first became president, I had a simple question. One of the most corrupt state leaders dari OCCRP itu kan, penambangan mineral secara membabi buta, secara ugal-ugalan, menghancurkan lingkungan. Makanya saya bilang tadi pidatonya itu sepertinya adalah upaya untuk menghibur diri gitu, bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu adalah jasa dia gitu kan. Tapi sebenarnya kan banyak masalah yang muncul. Infrastructure is the backbone of intelligent economy. And Indonesia has made a great infrastructure, physical infrastructure and also digital infrastructure. We built like seaport, airport, toll road, power plant, and for digital infrastructure, we built data centers, and then launching new satellite, expanding digital networks, and also improving our connectivity. Once again, infrastructure is very important before we are moving into the intelligent economy. And also very important is government regulation. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua jauh-jauh datang dari Singapura. Profesor Zulfikar Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Beliau ini adalah sosiolog dari NTU Singapura. Prof, menarik nih ya kalau kita lihat, kita omongin nih tentang Jokowi. Kemarin beliau sempat hadir dan berpidato di Forum New Economic Forum di Bloomberg, Singapura, tanggal 19 sampai 21 kalau nggak salah. Menarik, ada beberapa hal yang menurut saya beliau sampaikan yang perlu kita sikapi. Ya. Pasti Prof. Fikar mengamati juga tuh apa yang dia sampaikan di dalam forum itu. Dia banyak bercerita tentang keberhasilannya, mengklaim keberhasilannya dari segi infrastruktur, hilirisasi, dan lain sebagainya. Tapi terlepas daripada itu semua, Prof. Fikar, sebenarnya pada hari yang sama, Pak Jokowi itu harusnya sebagai warga negara yang baik, dia harus taat hukum. Dia sebenarnya harus hadir di persidangan. Jadi ada sidang, sidang perdata, yaitu gugatan Citizen Lawsuit yang membahas tentang keabsahan ijazahnya di Solo. Harusnya beliau hadir di situ ya, tapi beliau lebih memilih hadir di forum di Singapura. Tapi terlepas daripada itu semua, Prof. Fikar ini sebagai seorang sosiolog dan juga pengajar di Singapura, kemarin kan kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Jokowi itu, dia lebih banyak bercerita tentang mengklaim keberhasilan tentang infrastruktur dan hilirisasi. Apa sebenarnya yang dia ingin sampaikan kepada forum itu? Apakah dia benar-benar ingin menyatakan kepada forum internasional bahwa dia itu berhasil dari segi membangun infrastruktur? Padahal kan kalau kita lihat kenyataannya tidak seperti yang dia sampaikan itu ya, kalau saya lihat ya. Tidak seperti begitu. Banyak hal yang masih bisa di-challenge. Menurut Prof. Fikar nih. Ya, terima kasih Bang Abraham. Pertama mungkin kita melihat konteks dari acara itu ya. Forum itu sendiri kan. Itu kan diselenggarakan oleh Bloomberg. Bloomberg itu salah satu konglomerasi dari Amerika yang punya jaringan bisnis yang luar biasa. Dan tentu mereka juga memiliki jaringan media yang cukup kritis menganalisa berbagai permasalahan yang ada di belahan dunia, termasuk tentunya di Indonesia ya. Nah, Bloomberg New Economy Forum itu dibentuk itu sebenarnya baru-baru saja, dan mereka mau mencontek event forum-forum sejenis, salah satunya itu World Economic Forum ya di Davos di Swiss kan. Jadi dia ingin mencontoh itu. Dia ingin mencontoh itu gitu sebenarnya. Dan mereka mengundang beberapa mantan-mantan pemimpin kepala negara untuk menjadi advisor. Dan salah satunya itu adalah Jokowi ya. Jadi mereka mengundang mantan kepala negara, lalu kemudian CEO dan juga akademisi di kelas dunia lah. Dan kemarin itu adalah salah satu event yang mereka selenggarakan untuk membicarakan tentang
tren ekonomi masa depan. Dan saya kira Pak Jokowi diundang itu ya untuk memberikan semacam visi tentang perekonomian ke depan, paling tidak di wilayah Asia Tenggara. Dan saya kira Pak Jokowi juga memanfaatkan itu dengan sangat cerdik ya kan tentunya. Cerdik atau cerdas? Kalau cerdas itu intelligence, kalau cerdik itu tricky gitu, betul, ya kan. Dan saya kira ada dua kepentingan Pak Jokowi untuk muncul di Bloomberg New Economy Forum, walaupun sebenarnya forum ini tidak sebesar yang kita duga. Okay. Tidak sebesar World Economic Forum dan sebagainya gitu ya. Karena itu kan kelihatannya dibesar-besarkan di Indonesia bahwa ini luar biasa Pak Jokowi menghadapi forum itu. Iya, sebenarnya sih ini forum biasa aja di Singapura itu hampir tiap bulan ada forum-forum seperti itu gitu kan. Ya. Dan saya lihat ada dua kepentingan tentunya Pak Jokowi muncul di situ. Pertama kepentingan politik internasional, ya tentu dia ingin menunjukkan visi dia, sekaligus merespon tuduhan bahwa dia salah satu finalis, one of the most corrupt state leaders dari OCCRP itu kan. Di sisi lain tentu dia punya kepentingan terhadap politik domestik. Kita tahu seperti tadi Bang Abraham sebutkan ya, ada kisru mengenai ijazah dia dan anaknya. Dan dengan muncul di Bloomberg New Economy Forum, dia ingin mengatakan bahwa ya dia masih dihargai oleh dunia internasional gitu. Jadi buat dia ya masalah ijazah itu masalah yang tidak penting gitu kan. Seperti itu sepertinya ya. Jadi ada dua kepentingan saya lihat kenapa Jokowi mau datang ke Singapura dan dengan bangga menunjukkan kehadiran dia di sana gitu kan. Tapi sekarang kembali lagi ke pertanyaan Bang Abraham mengenai konten dari apa yang dia sampaikan kan. Jadi kalau nggak salah dia kasih pidato selama 13 menit dan itu pidato terakhir, pidato penutup. Ya kan, jadi dia muncul di acara terakhir sebenarnya, gitu kan. Dan kalau kita lihat apa yang dia bicarakan sebenarnya tidak lebih dari cara dia menghibur diri, gitu. Menghibur diri bahwa dia sudah berhasil membangun Indonesia. Ya kan, ada beberapa poin yang dia tekankan di situ, tetapi yang saya anggap paling penting itu ada dua mengenai satu pembangunan infrastruktur yang dia anggap sudah berhasil, ya, karena menurut dia di periode sebelumnya infrastruktur masih bermasalah. Saya lihat dia ingin mengatakan begini, kelihatannya bahwa infrastruktur itu adalah legasi dia ya. Betul sekali, betul sekali. Dia tekankan itu dengan sangat kuat gitu di dalam pidatonya kan, bahwa kepemimpinan dia itu membawa satu perubahan transformatif di dalam pola pembangunan infrastruktur, ya kan. Lalu yang kedua tentu dia bicara tentang hilirisasi sebagai program pembangunan ekonomi yang dianggap sudah memberi banyak manfaat buat Indonesia. Nah, dua hal ini sebenarnya kan bisa kita kritisi gitu. Pertama soal infrastruktur, ya tentu kita akuilah Pak Jokowi sudah membangun pemerintahan Pak Jokowi, bukan dia lah ya. Pemerintahan Pak Jokowi sudah membangun banyak infrastruktur kan, jalan tol, bandara, kereta cepat yang bermasalah, ya kan, terus kemudian IKN. Ini semua infrastruktur yang dibangun dan tentu biayanya tidak murah. Ya, biayanya tidak murah dan kita tahu dampaknya adalah beban utang yang harus ditanggung oleh BUMN yang diberi tugas untuk membangun infrastruktur ini. Tetapi masalah yang paling utama adalah bahwa utilisasi atau pemanfaatan dari infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi ini sangat rendah. Sudah ada beberapa studi yang menunjukkan itu gitu. Ada sekitar jadi utility rate-nya itu cuma sekitar 30-40%. Itu faktual ya? Itu faktual gitu ya. Artinya ada masalah di sini ketika dia membangun infrastruktur. Benar bahwa Indonesia butuh infrastruktur. Itu yang dilakukan oleh China ketika melakukan pembangunan ekonomi. Itu dilakukan oleh Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara lain. Tetapi ketika Jokowi melakukan ini, ternyata infrastruktur yang dibangun tidak terkoneksi. Tidak integrated ya? Tidak integrated kan. Ya kan, bandara
dibangun sana sini, kemudian ada pelabuhan, ada jalan tol, ada kereta, tetapi semua itu tidak terintegrasi dan akhirnya utility rate-nya atau tingkat penggunaannya itu sangat rendah dan ini tidak berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan gitu. Kan sebenarnya begini, Prof, ya, kalau kita lihat teori pembangunan infrastruktur itu kan untuk memacu supaya perekonomian itu cepat maju, kan gitu ya teorinya sebenarnya. Betul sekali. Tapi kan yang terjadi tidak demikian halnya ya. Iya. Karena tadi Prof katakan bahwa infrastruktur yang dibangun di zaman Jokowi itu tidak terintegrasi dengan baik. Betul sekali, betul. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi sebenarnya kan diinspirasi oleh apa yang dilakukan oleh China 20 tahun yang lalu. Ya kan, kita tahu ketika Jokowi dilantik 2014, pada bulan Maret 2015 dia bertemu Xi Jinping dan dia membuat deal dengan Xi Jinping untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ya kan? Jadi model dari Cina itu diadopsi kan. Tapi yang dia lupa bahwa sebelum China membangun infrastruktur, yang pertama mereka persiapkan itu adalah sistem ekonominya yang berbasis pada pasar. Jadi ya basis kan? Ekonomi dulu yang diperkuat. Betul. Nah, sebelum membangun basis ekonominya, ya kan, Cina itu sudah membangun kemampuan produksi. Ya kan, kemampuan produksi. Nah, sebelum mereka membangun kemampuan produksi, mereka sudah membangun SDM-nya gitu. Jadi ada 3 layer ke belakang yang tidak dilakukan oleh Jokowi. Jokowi langsung bangun infrastruktur, tetapi basicnya dia nggak bangun. Basicnya tidak dibangun, sistem ekonominya masih berantakan, regulasinya masih kacau, ya kan, masih banyak korupsi, masih banyak aturan-aturan yang tidak perlu. Lalu kemudian pabrik-pabriknya juga belum merata, ya kan. Dan terakhir yang paling fundamental, SDM-nya belum siap. Ya kan, langsung bangun jalan tol, langsung bangun kereta cepat, langsung bangun bandara, pelabuhan, sehingga ketika ini muncul dan tidak terintegrasi, aktivitas ini tidak terjadi gitu. Aktivitas ekonomi yang justru diharapkan muncul itu tidak seperti yang diharapkan oleh Jokowi kan. Jadi dia berpikir kalau saya membangun jalan tol, otomatis orang akan melakukan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ternyata tidak. Seperti itu gitu. Apalagi kalau kita lihat ada beberapa jalan tol yang sepi ya, seperti di banyak. Jayapura dan lain-lain sebagainya. Betul. Bahkan di Jawa pun juga banyak jalan tol yang sepi karena mahal. Mahal sekali gitu. Jadi itu permasalahan juga ya sebenarnya. Betul. Jadi ini adalah akibat dari pembangunan infrastruktur yang tidak terencana. Tiba-tiba seperti gitu? Ya, tidak terencana dengan baik dan tidak dihitung secara teknokratik dengan cermat. Gitu. Jadi yang ada, jalan tol bangun, bikin kereta cepat, ya kan, bikin pelabuhan, bla bla bla, bandara, tidak terintegrasi. Jadi dia tidak melakukan studi yang komprehensif sebelum kira-kira tidak ada visi yang menghubungkan semua pembangunan ini secara menyatu, secara holistik gitu. Selain infrastruktur kan visi atau pembangunan yang diutamakan Pak Jokowi itu hilirisasi sebenarnya. Betul, Bang. Ya. Kemarin sempat juga dia singgung tentang hilirisasi dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kan kalau di lapangan juga kita belum lihat fakta yang sebenarnya dari keberhasilan hilirisasi itu, Prof. Fikar. Bisa nggak Prof. Fikar memberikan kita gambaran sedikit tentang pidato kemarin yang dia sampaikan tentang hilirisasi? Apa yang bisa di-challenge dari itu? Jadi Pak Jokowi mengatakan bahwa hilirisasi adalah upaya untuk melakukan percepatan industrialisasi di Indonesia, ya kan, supaya nilai tambah itu bisa diraih dan kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia melalui munculnya lapangan pekerjaan, lalu kemudian adanya pajak yang diterima oleh negara yang bisa dipakai untuk kemakmuran masyarakat kan. Dan sebenarnya model hilirisasi sekali lagi yang dilakukan di Indonesia itu sama seperti yang dilakukan oleh China 20 tahun yang lalu. Jadi lagi-lagi dia mencontoh ya? Betul. Tentu konsep hilirisasi ini bukan datangnya dari China ya. Indonesia itu juga sudah menggunakan istilah hilirisasi zamannya Pak SBY. Sebenarnya ya kan. Tetapi
hilirisasi yang dilakukan secara spesifik pada satu sektor yaitu nikel. Ini adalah model yang dibawa dari China karena China melakukan itu ya 20 tahun yang lalu sehingga akhirnya mereka mampu membangun industri baterai ya dan kemudian industri mobil listrik secara masif. Sekarang China itu adalah produsen mobil listrik terbesar di dunia. Dia udah menguasai pasar betul-betul ya? Ada sekitar 139 merek mobil listrik di China. Oversupply. Jadi begitu kita keluar dari rumah kita lihat. Betul. Nah, mereka melihat China ini mencari sumber mineral di negara-negara lain dan mereka melihat Indonesia punya deposit nikel salah satu yang terbesar di dunia. Ya, mereka tawarin lah itu. Jadi program hilirisasi ini sebenarnya adalah upaya untuk mengambil nikel dari Indonesia secara murah, ya kan? Di mana smelter-smelternya itu didatangkan dari China. Gitu kan. Jadi smelter-smelter yang biasanya kalau beroperasi itu menghasilkan polusi, itu sekarang tidak dilakukan di China tapi di Indonesia. Ya kan? Jadi mereka langsung ambil di lokasi tambangnya ya, misalnya di Morowali, ya kan, di Maluku Utara, itu kan lebih mudah, lebih murah kan. Jadi tambangnya cuma 3 km dari sini dibawa ke smelter buat yang dimiliki mayoritas oleh China, diproses, ya kan, sekitar 2% itunya kualitasnya kemudian langsung dikirim ke China. Jadi program hilirisasi ini sebenarnya tameng dari sebuah sistem ekonomi ekstraktif yang lebih masif gitu. Karena akhirnya yang kita lihat adalah penambangan mineral secara membabi buta, secara ugal-ugalan dan menghancurkan lingkungan. Tapi menghancurkan lingkungan. Masyarakat tidak mendapatkan manfaat secara signifikan. Masyarakat yang sekitar yang ada di Morowali, di Maluku Utara, di tempat-tempat lain tetap miskin. Ya kan, kampung mereka tetap kotor, kampung mereka tetap kumuh. Ya, sementara mineralnya itu dibawa ke China. Jadi hilirisasi itu sebenarnya adalah proyek di mana hilirnya itu ada di China. Gitu. Jadi hilirnya ada di China. Kita tetap jadi hulu aja. Kita tetap jadi hulu aja. Dan karena itu juga manfaat dari hilirisasi ini itu sangat kecil buat perekonomian Indonesia. Sampai sekarang itu setahu saya jumlah lapangan pekerjaan yang dihasilkan oleh proyek hilirisasi itu cuma 70.000. Nggak signifikan dong. Yang dijanjikan kan 19 juta. Iya. Jauh sekali. Betul. Gitu. Menarik. Jadi menurut Prof. Fikar sebenarnya kalau kita lihat program hilirisasi yang dilakukan Pak Jokowi itu lebih banyak menguntungkan China daripada kita ya? Oh iya. Kira-kira seperti itu ya? Betul sekali. Betul. Dan yang lebih parahnya lagi, ini dampaknya luas ya. Rakyat tetap miskin di daerah tambang, tapi lingkungan sudah rusak. Belum lagi kita lihat kemarin peristiwa kok di Morowali ada bandara yang khusus. Oh, nah itu dia. Itu kan pelanggaran berat. Jadi bisa saja orang datang keluar dari Cina langsung ke situ tanpa diperiksa dan lain sebagainya. Ya, tentu skandal ini perlu diinvestigasi secara lebih dalam ya. Apakah benar mereka mampu terbang langsung dari luar tanpa melewati Bandara Internasional Indonesia atau gimana ya, perlu diinvestigasi. Tetapi bahwa ada satu wilayah industrial park yang sangat otonom, yang kan sangat berkuasa gitu. Ini kan yang dipertanyakan, berarti ada privilege yang diberikan oleh pemerintah sebelumnya sehingga entitas swasta ini itu bisa punya otoritas yang penuh gitu, dia melewati otoritas negara gitu. Jadi itu termasuk salah satu dampak hilirisasi. Oh iya. Ya, tentu tidak lepas dari itu karena seperti saya bilang tadi, hilirisasi ini kan sebenarnya aktivitas ekonomi ekstraktif, pakai steroid gitu. Supaya cepat pertumbuhannya langsung dilihat. Padahal keropos dalamnya. Padahal keropos di dalamnya, benar. Yang diuntungkan itu cuma segelintir orang aja gitu. Jadi yang diuntungkan kembali lagi pada oligarki ya? Oligarki, betul. Oligarki dan penguasa yang memberi otoritas ke oligarki ini gitu. Negara nggak dapat manfaat ya? Negara dalam arti pemerintah dan masyarakat itu sangat dirugikan oleh proyek-proyek seperti ini. Yang berada di lokasi itu
sama sekali tidak mendapat keuntungan ya, boleh dikatakan itu ya? Hampir, ya paling mereka mendapatkan pekerjaan yang sifatnya itu Pekerjaan kasar mungkin. Pekerjaan kasar gitu kan. Okay. Tetapi sebagian besar keuntungan itu dibawa keluar gitu. Jadi saya mau katakan begini dok, rakyat yang ada di tempat itu tidak tumbuh ekonominya ya? Pertumbuhan ekonomi memang di sana tinggi, ya kan. Tetapi yang namanya pertumbuhan ekonomi itu kan bisa sangat manipulatif kan. Manipulatif dari segi hitung-hitungannya ya? Iya, dalam arti gini, misalnya ada satu wilayah yang tadinya itu tidak ada aktivitas apa-apa, jadi bisa dibilang pertumbuhan ekonominya itu nol, ya kan. Dan ketika ada satu perusahaan ya yang membangun fasilitas pertambangan di sana dan mengambil apapun yang ada di tanah, ya kan, pertumbuhannya bisa langsung tuh 200%. Karena ada orang jual-jualan. Benar. Jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah aktivitas ekonomi yang ada di situ. Tetapi nilai ekonominya itu bukan buat orang lokal, tetapi perusahaan atau entitas yang datang membawa infrastruktur, membawa barang dan mengambil kandungan mineral yang ada di situ. Prof, kemarin saya lihat itu beberapa pidatonya kalau kita mau lihat ya sepertinya sebagai ajang menjustifikasi ya kalau saya lihat ya. Satu. Betul. Kemudian yang kedua, kemungkinan juga kenapa Pak Jokowi sangat berkepentingan dalam forum itu sekaligus untuk membersihkan namanya dari tuduhan yang dilakukan OCCRP sebagai finalis kepala negara yang korup kan kira-kira seperti itu, sehingga dia sangat berkepentingan. Sepertinya begitu ya. Kemudian yang ketiga, ada desas-desus nih saya baca dari netizen. Apa tuh? Bahwa ada kemungkinan besar forum itu sebenarnya kasarnya begini, bahwa Jokowi menghendaki forum itu sehingga dia diundang untuk hadir di forum itu. Itu gimana tuh? Nah, saya nggak tahu ya apakah ada bukti tentang itu gitu. Tetapi memang ada beberapa event-event internasional di mana pembicaranya itu diminta suruh bayar. Itu biasa itu. Ya kan, supaya mereka mendapat reputasi, mendapat semacam kredibilitas dari di mata dunia internasional. Betul. Cuma saya nggak tahu, saya juga kurang yakin apakah Bloomberg melakukan itu dengan Jokowi ya. Tetapi event-event seperti itu memang mahal, Bang. Mahal. Untuk berpartisipasi di situ juga memang mahal. Yang setahu saya misalnya di World Economic Forum, untuk berpartisipasi dalam satu event itu mereka membayar 200 juta tuh tiketnya tuh. Untuk hadir. Untuk hadir gitu. Untuk bicara apalagi tentunya ya. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang bisa membayar sehingga diberikan kesempatan slot untuk berbicara. Iya. Apakah kemungkinan itu terjadi pada Pak Jokowi? Saya nggak tahu. Kalau misalnya kita lihat Pak Jokowi ini kan punya catatan sebagai presiden kan, punya. Jadi di CV-nya itu dia adalah mantan presiden kan. Ya tentu ini juga menguntungkan bagi Bloomberg juga gitu. Jadi makanya beliau diundang, Pak Jokowi diundang oleh Bloomberg untuk hadir di situ dan memberikan pidato penutup gitu selama 13 menit tadi gitu. Tapi yang Prof ketahui bahwa forum-forum internasional seperti ini kadang juga ada yang memanfaatkan ya. Ada orang yang memang dia membayar untuk bisa hadir sebagai pembicara. Itu fakta juga ada ya? Kalau itu sih fakta, tapi saya nggak yakin tentang Jokowi dan Bloomberg ini gitu. Karena dia kan sebagai mantan. Dia kan salah satu anggota dari Dewan Penasehat Bloomberg New Economy Forum. Ada beberapa orang di situ mantan kepala negara juga yang di. Jadi kapasitas Jokowi ini sebagai mantan kepala negara ya. Mantan kepala negara. Betul. Jadi itu yang membawa dia sehingga bisa hadir di forum itu ya. Betul. Tapi yang menarik dilihat ini Bang ya wawancaranya dia dengan CNA. Ya itu aku tanya nih. Itu kan ada wawancara dengan CNA kan? Betul. Masalah IT sih sebenarnya yang dia diskusikan, masalah AI, artificial intelligence. Tapi kan jawaban-jawaban Jokowi di situ sebenarnya agak terlalu sederhana menurut saya mengartikan IT itu ya. Iya. Jadi CNN itu menanyakan mengenai visi dia, visi ekonomi Jokowi ini ke depan. Dan salah satu yang dia tekankan itu adalah tentang apa yang dia sebut sebagai humanoid robotic revolution. Revolusi robot humanoid. Humanoid itu manusia buatan ya. Gitu. Yang sebenarnya sudah terjadi dan semua orang juga sudah tahu bahwa sedang terjadi revolusi di situ. Dan revolusi ini sudah mulai berlangsung
selama 10 tahun terakhir, ya kan. Ada beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti Honda, Samsung, lalu kemudian Huawei itu mengembangkan robot humanoid. Jadi robot yang wujudnya itu benar-benar seperti manusia dan bisa mengerjakan segala hal yang dilakukan oleh manusia, mulai dari bikin kopi, ya kan, lalu kemudian masak, cukur, lalu merawat orang tua dan sebagainya. Itu sudah muncul gitu, dan bahkan di Jepang sudah dipakai. Jadi klaim Jokowi tentang humanoid robotic revolution itu sudah hal yang biasa. Semua orang juga sudah tahu gitu, dan tidak ada hal yang spesial dari pernyataan dia mengenai itu. Yang justru perlu kita pertanyakan atau kritisi itu respon dia ketika ditanya oleh wartawan CNA, ya kan, apakah dia melihat bahwa dengan munculnya AI generasi terbaru ini akan menghilangkan lapangan pekerjaan. Dan dijawab sama Jokowi, oh tidak gitu, yang penting anak-anak diajar coding, algoritma dan machine learning, maka masalahnya selesai. Ini kan naif sekali kan, Bang. Ya kan, permasalahan atau isu tentang AI itu kan jauh lebih luas dari sekedar bisa coding, bisa bikin algoritma, dan bisa belajar tentang machine learning kan. Bahkan mungkin Jokowi harus tahu ini, bahwa salah satu profesi yang terancam hilang oleh munculnya generasi AI terbaru itu justru ilmu komputer, ilmu coding itu sendiri. Karena codingnya udah bisa dikerjakan oleh AI gitu. Jadi agak naif gitu ketika dia bilang bahwa masalah ini akan selesai hanya dengan mengajarkan anak-anak cara coding gitu kan gitu. Prof Fikar, saya kan melihat itu kurang lebih 13 menit ya. Ya, pidatonya ya. Saya mencoba menganalisa pidatonya. Seharusnya kan bayangan saya harusnya dia dalam pidato itu dia juga menyampaikan apa sih yang jadi national interest dia pada saat dia jadi presiden, kan gitu kan? Betul. Biasanya saya lihat kalau kepala-kepala negara berpidato di forum-forum ekonomi internasional, di forum apapun, itu selalu ada yang dikedepankan. Misalnya apa yang menjadi national interest mereka pada saat itu kan. Saya tidak melihat itu. Apakah saya yang salah menerjemahkan dia punya pernyataan-pernyataan, atau Prof Fikar melihat juga itu? Bahwa saya tidak melihat gambaran utuh si Jokowi itu, kayak itu ada visi hilirisasi infrastruktur. Betul. Tapi kan sebelum masuk di visi, menurut saya di atasnya itu dia harus memperlihatkan apa sih national interest kita itu. Baru kemudian diterjemahkan di dalam visi itu, seperti misalnya membangun infrastruktur, terus hilirisasi. Saya nggak melihat itu. Kalau Prof Fikar sendiri melihatnya gimana tuh? Iya, jadi isi pidato Jokowi selama 13 menit itu hanya meng-highlight apa yang dianggap dia sebagai prestasi. Ya kan? Tapi dia tidak membicarakan mengenai kendala-kendala yang dia hadapi, ya, permasalahan-permasalahan yang muncul selama dia menjabat, dan tantangan ke depan seperti apa gitu, yang harusnya dilakukan atau diantisipasi oleh Indonesia dan Asia Tenggara gitu, ya kan? Sehingga makanya saya bilang tadi pidatonya itu sepertinya adalah upaya untuk menghibur diri gitu, bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu adalah jasa dia gitu kan. Tapi sebenarnya kan banyak masalah yang muncul kan, dan ini yang tidak disebutkan dia secara jujur gitu. Karena kan kalau kita lihat, kalau pidato kemarin itu lebih banyak kayak mengklaim ya, kalau saya lihat ya. Betul. Mengklaim, menjustifikasi, kira-kira seperti itu ya. Bahwa capaian itu sudah luar biasa. Betul. Padahal kan seharusnya dia juga menggambarkan sesuatu apa sih yang dihadapi pada saat itu kan, kendala apa. Itu kan nggak tergambar tuh kemarin dari pidato-pidato. Padahal kalau kita lihat banyak masalah yang muncul dan membuat Indonesia semakin terpuruk kan. Misalnya ketika dia bicara tentang demokrasi. Ya kan, dia bicara demokrasi membaik dan sebagainya. Pada faktanya kualitas demokrasi Indonesia menurun, ya kan? Itu bisa dilihat dari indeks ya? Dari indeks demokrasi. Dia bicara tentang korupsi, kita tahu, Bang Abraham kan? IPK kita anjlok. Betul, anjlok gitu, ya kan? Ketika dia bicara tentang infrastruktur, ternyata dalam masa pemerintahan Jokowi, yang namanya Logistic Performance Index, LPI Indonesia, itu justru drop. Ya kan, yang menunjukkan bahwa kualitas pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi itu buruk. Nah, itu yang tidak di-highlight sama dia secara jujur gitu, sehingga 13 menit itu habis hanya untuk oversell
apa yang dianggap sebagai prestasi dia gitu, ya kan. Dan ini bisa membuat investor-investor yang ada di Singapura yang hadir pada saat itu juga pasti bertanya-tanya gitu, ya kan. Ini benar nggak sih apa yang dikatakan Jokowi? Faktanya data menunjukkan hal yang berbeda gitu. Karena itu tujuan utama kan dari forum-forum seperti itu. Ini forum ekonomi kan iya, ya. untuk menarik investor sebenarnya. Iya, makanya itu saya bilang kan gini, harusnya kan ketika dia berpidato dia memperjelas juga apa sih national interest kita gitu. Betul, ya. iya. Supaya orang tahu nih para investor-investor. Iya. Dia masuk ke Indonesia kira-kira benefit apa yang akan dia dapatkan kan gitu kan investor kan. Betul. Sehingga betul. itu yang membuat dia tertarik untuk menanamkan modalnya. Saya tidak melihat itu kemarin, Prof. Iya. Kenapa sampai nggak terlihat itu? Apakah memang Jokowi tidak punya waktu terlalu banyak untuk menyampaikan itu semua, ataukah ada hal-hal yang sengaja tidak dibuka secara transparan? Saya kira persiapan Jokowi itu sangat terbatas ya. Jadi mungkin dia harus memilih poin-poin yang kira-kira menguntungkan dia gitu. Dan itu pastilah, ya kan? Ya pasti tentu dia ingin supaya dia terlihat sebagai politisi yang dianggap pemimpin yang dianggap yang sudah berhasil melakukan pekerjaannya gitu. Sementara legasi dia yang bermasalah itu banyak sekali kan. Seperti itu gitu. Jadi itu memang kelihatannya nggak terlalu sengaja ya, dia sengaja berpidato itu hanya untuk memberi justifikasi kepada dunia internasional tentang keberhasilannya. Betul. Seperti itu ya. Apalagi ketika dia berbicara tentang AI tadi kan. Humanoid Robotic Revolution yang kesannya itu cuma tempelan aja gitu. Iya, terlalu sederhana. Ketika dia ngomong tentang itu, tapi kemudian tidak ada isi yang dia tawarkan, tidak ada ide atau gagasan fundamental mengenai bagaimana kita mengantisipasi ini gitu. Apa yang harus kita lakukan, ya kan? Yang dia cuma katakan ya coding, algorithm, machine learning gitu. Jadi no gagasan ya? Nggak ada gagasan utama di situ, Bang. Nah, padahal justru itu yang ditunggu-tunggu oleh investor. Iya, betul. Ya kan, gagasan baru mengenai perekonomian ke depan seperti apa, masalah lingkungan, masalah tenaga kerja, ya kan, masalah keadilan sosial, itu kan sekarang muncul kan di mana-mana gitu. Prof Fikar, apa yang kira-kira bisa kita petik nih, yang kita bisa jadikan pelajaran dari pidato Pak Jokowi kemarin? Saya kira kita bisa belajar satu hal, bahwa Jokowi ini saya kira masih belum berani untuk jujur. Ya, belum berani untuk jujur tentang masalah-masalah yang muncul yang diakibatkan oleh pemerintahan dia gitu. Dan ini menurut saya penting ketika kita jujur mengatakan ada prestasi pada saat bersamaan ada masalah, kita bisa mengukur secara objektif kan. Pak Jokowi mengakui bahwa ada masalah di sini dan itu bisa kita selesaikan dengan ini. Mungkin dia pernah khilaf dalam hal mengambil kebijakan sesuatu ya, dan itu bisa kita perbaiki. Saya kira kejujuran itu yang penting gitu, tapi itu tidak ditunjukkan sama Pak Jokowi. Oke, jadi lagi-lagi bahwa ini seharusnya menjadi penting agar supaya pemerintahan berikutnya bisa belajar ya. Betul sekali. Tapi itu nggak tergambar dari kemarin. Ya. Oke, luar biasa Prof. Terima kasih apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini mengedukasi kita semua. Betul, ya. Sekaligus mencerahkan kita, mengetuk nih pintu hati para politisi, para negarawan agar supaya jujurlah berkata apa adanya di dunia internasional. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.